Om Swastiastu. Yang terhormat tim penilai penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sang Ayu Putu Chandra Dewi. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 4 Abian Base. Saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar tahun 2025 dengan nomor NIM 25411819972. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan model problem based learning. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini, langkah baiknya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silahkan duduk. Nah, anak-anak kelas 5 sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Baik. Baik. Ya, semua dalam keadaan sehat ya? Ya, dah. Nah, pada hari ini sebelum mulai kegiatan, Ibu Guru absensi dulu, ya. Dewa Sandi, hadir. Yuna Arta, hadir. Raditya, hadir. Chandra, hadir. Cantika, hadir. Diki, hadir. Divya, hadir. Listia, hadir. Rayu Wibawa, hadir. Trisna, hadir. Ya. Baik. Pada pagi hari ini semuanya hadir ya, anak-anak kelas 5. Sudah? Nah, hari ini, nah coba lihat cuacanya ya, gimana ya? Nah, cuacanya sekarang kan musim pancaroba. Sudah? Musim pancaroba itu kadang hujan, kadang panas. Jadi anak-anak harus selalu tetap menjaga kesehatan. Dengan cara apa ya? Dengan cara makan sehat dan bergizi, kemudian minum air putih dan juga berolahraga. Baik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Buana Agung. Masih topiknya di Buana Agung, tapi lebih spesifiknya lagi, Ibu Guru akan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan untuk melestarikan Buana Agung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada yang tahu enggak ya? Apa itu Buana Agung? Apa yang kalian ketahui tentang Buana Agung? Ya, ayo. Ya, ada yang lain? Apa itu Buana Agung? Baik. Nah, tapi sebelum itu Ibu Guru akan membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, peserta didik memahami tentang Buana Agung. Kemudian yang kedua, peserta didik menunjukkan upaya-upaya menjaga pelestarian Buana Agung dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, semoga dengan tujuannya itu tadi kita bisa mencapai pembelajaran dengan maksimal. Di sini definisi dan konsep Buana Agung. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Ayu, Buana Agung dalam ajaran agama Hindu istilahnya yaitu merujuk kepada alam semesta atau jagat raya. Nah, Buana Agung disebut dengan makrokosmos atau alam besar. Buana Agung adalah tempat keberadaan semua benda dan makhluk hidup di bumi. Kemudian Buana Agung terbentuk dari 5 unsur elemen. Nah, yang itu disebut dengan Panca Maha Bhuta. Baik. Nah, di sini Panca Maha Bhuta itu ada 5 pembagiannya, itu ada akasa, apa,
kemudian Teja, Bayu, dan Pertiwi. Nah, di mana ke masing-masing elemen ini yaitu berperan penting untuk menjaga kelestarian dan juga pelestarian lingkungan alam semesta ini. Nah, di sini keterkaitan alam semesta dengan manusia. Unsur pembentuk yaitu unsur pembentuk alam semesta juga terdapat dalam diri manusia. Nah, kemudian keseimbangan dan juga ada contohnya. Contoh perubahan alam seperti polusi udara dapat berdampak pada kesehatan manusia. Baik. Nah, ini dia dampak kerusakan alam. Bisa dilihat di slide ada apa saja ya? Iya, ada kebakaran hutan. Kemudian ada apa lagi? Ada banjir dan juga efek rumah kaca. Ya. Nah, di sini warna agung ini alam semesta dan Trihita Karana menyebabkan 3 keharmonisan. Nah, mengajarkan 3 hubungan yang harus dijaga oleh manusia. Nah, di sini peran manusia dalam mengelola alam. Bagaimana peran manusia dalam mengelola alam? Nah, di sini dari pembagian Trihita Karana itu ada 3, yaitu ada parayangan, pawongan, dan palemahan. Di mana parayangan hubungan manusia dengan Tuhan dan juga pawongan hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, dan yang terakhir palemahan hubungan harmonis manusia dengan lingkungan atau alam. Nah, di sini penjaga keseimbangannya itu yang bertugas adalah manusia sebagai menjaga keseimbangan alam. Nah, kemudian pengelolaan bijaknya bagaimana caranya? Nah, dengan cara aksi lingkungannya yaitu dengan cara menanam pohon, menjaga kebersihan, dan juga tidak membuang sampah sembarangan dan menghormati alam semesta ini. Nah, di sini ada peran konsep Buana Agung dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada prinsip hidupnya, kemudian ada keseimbangannya, menjaga keseimbangan dalam diri dan lingkungan sekitar. Nah, ini dia upaya-upaya menjaga Buana Agung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada melakukan penghijauan dengan menanam berbagai jenis tanaman perindang. Apa lagi ya? Iya, memanfaatkan pekarangan rumah. Kemudian yang ketiga ada apa? Membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat? Dan yang kelima? Ya, itu dia upaya-upayanya. Nah, baik. Pada kegiatan hari ini, Ibu Guru akan mengajak anak-anak berdiskusi kelompok. Nah, kita sudah membentuk kelompok. Berapa kelompok di sini ya? 4. Berapa? 4. Kelompok 1 yang mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Ya, kelompok 5? Kelompok 4? Ya, sudah. Nah, di sini Ibu Guru akan membagikan LKPD. Kemudian ditulis nama kelompoknya. Setelah itu Ibu Guru bagikan juga gambar. Nah, di sini ada 7 gambar. Anak-anak bisa membagi ini menjadi 3. Ambil 3 gambar saja, kemudian itu digunting dan ditempel di lembaran yang ada di kolom ini. Dah, setelah itu anak-anak isi bencana alamnya itu apa, kemudian penyebab terjadinya apa, kemudian upaya-upaya yang dilakukannya itu apa. Nah, keterangannya di sini. Misalnya bencana alam, kerusakan hutan, silahkan ditulis keterangannya di sini. Sudah paham anak-anak semua? Ya, sekarang Bu Guru bagikan lembar LKPD-nya. Silakan anak-anak tulis dulu nama kelompoknya masing-masing.
Nih kelompoknya. Ya, ya, nama pendeknya boleh. Sudah? Silakan Ibu Guru kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Silakan ini digunting dan juga ditempel. Langsung tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Guntingnya silakan digunting. Sudah? Ada yang bawa gunting 2? Ada yang bawa gunting 2? Ya, pinjam 1. Ya, silakan pilih 3 dari gambar tersebut ya. Kemudian digunting dan ditempel. Nah, kemudian tulis namanya dulu, nama temennya belum, ini nama kelompoknya ya. Ya, silakan dipilih. Sudah? Ya. Iya, di sini. Ya, ditempel. Kemudian ada yang menempel, ada juga yang menulis nanti ya. Upaya apa yang gini yang bisa dilakukan? Sudah? Teman yang lain silakan mencari media atau bacaannya di buku yang sudah disediakan. Buku LKS boleh, sama buku di gininya. Buku paketnya juga, ya. Ini keterangannya sampah juga. Sampah. Membuang sampah sembarangan. Ya, upaya banjir agar tidak terjadi banjir gimana? Berarti sama juga. Ya, tidak membuang sampah tempatnya bisa. Kemudian membersihkan selokan bisa, ya. Agar tidak terjadinya banjir. Baik, karena sudah waktunya, mari kita bahas, ya. Nah, presentasi nanti akan maju kelompoknya satu-satu, kemudian dipresentasikan ke depan. Silakan, kelompok yang sudah siap. Kelompok berapa? Ya, silakan maju. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Buana Agung.
sini kami membuat upaya-upaya dalam menjaga buana agung. Bencana alam yang terjadi pada zaman ini adalah banjir. Penyebab terjadinya banjir adalah membuang sampah sembarangan. Kenapa bisa terjadinya banjir? Karena kalau kita membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Kedua, tidak menjaga dengan baik. Kalau kita tidak menjaga dengan baik akan terjadi akibat banjir. Kedua adalah kebakaran hutan. Sebab adanya kebakaran hutan adalah suhu terlalu panas. Kedua, hutan terjadi gulur. Jika suhu terlalu panas, hutan kebakaran dan hutan menjadi gulur. Ketiga, adanya asap dari pabrik pembuatan daerah tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan, menyiram pohon-pohon tersebut agar suhu mereka tidak terlalu panas, dan ketiga memakai masker agar tidak terbawa asap atau debu. Pengurangan banjir, bakaran hutan, dan juga asap. Ya. Baik, silahkan duduk. KPD-nya di sini Bapak Anak. Sudah? Ya, silahkan duduk. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah, kelompok selanjutnya. Siapa? Ya, silakan kelompok 4 maju ke depan. Tentang upaya-upaya buana agung. Keterangan kebakaran hutan upaya yang dilakukan tidak merebak pohon menyebabkan terjadinya bencana alam seperti lanina sudah terjadi dulu. Banjir upaya yang dilakukan tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan selokan agar tidak banjir. Menyebab terjadinya bencana alam, hujan deras, keterangan, buang sampah sembarangan. Upaya yang dilakukan, jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Menyebab terjadinya bencana alam, membuang sampah sembarangan. Baik, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, kelompok selanjutnya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Upaya-upaya dalam menjaga buana agung. Bencana alam, penyebab terjadinya bencana alam karena terjadinya polusi udara disebabkan karena melakukan kendaraan, hutan yang terbakar, dan banyak pabrik-pabrik. Upaya-upaya yang dilakukan, memakai masker agar tidak terkena debu. Kebakaran hutan terjadinya karena cuaca terlalu panas atau ekstrim. Cuaca terlalu panas dan hutan menjadi kebakaran. Longsor terjadinya karena hutan gundul. Jangan menebang pohon agar tidak longsor. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya. Dengan kelompok 2, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang upaya-upaya dalam buana agung. Bencana alam, kebakaran hutan, penyebab terjadinya bencana alam karena pohon menjadi gundul dan adanya cuaca yang ekstrim. Upaya-upaya yang dilakukan: 1. Menanam pohon, 2. merawat pohon-pohon sekitar, 3. tidak memotong pohon sembarangan. Bencana alam, 5. sampah yang menumpuk. Penyebab terjadinya bencana alam karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Upaya-upaya yang dilakukan: 1. tidak membuang sampah sembarangan, 2. membuang sampah pada tempatnya. Bencana alam, banjir. Penyebab terjadinya bencana alam karena banyak yang membuang sampah di sungai,
supaya upaya yang dilakukan itu tidak boleh membuang sampah di sungai. Dua, akan menjaga sungai agar tetap bersih supaya tidak tercemar. Baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Nah, tadi anak-anak sudah mempresentasikan tentang upaya apa yang akan dilakukan untuk menjaga dan melestarikan Buana Agung. Nah, di sini Bapak bisa, Ibu Guru bisa simpulkan jika dari ketujuh gambar ini, nah tadi anak-anak sudah memilih 3 gambar. Kemudian, nah dari ini bisa disimpulkan bahwa penyebab terjadinya bencana itu akibat ulah siapa? Iya, ulah manusia, yaitu selain terjadinya bencana alam yang di apa itu namanya ya, penyebabnya itu terjadi karena bencana, tetapi ini juga disebabkan oleh manusia. Kemudian upaya yang dilakukan apa? Upayanya itu adalah contoh kecil dari rumah, kita harus selalu apa ya? Menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak apa lagi? Tidak membuang-buang air. Nah, kemudian juga anak-anak juga harus selalu menanam apa ya? Menanam pohon, kemudian bunga-bunga, kemudian menjaga alam lingkungan sekitar supaya menjadi bersih, aman dan nyaman. Nah, baik, di sini setelah kita melakukan berdiskusi, kemudian sudah mempresentasikan ke depan. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Baik, berdiri dulu semuanya anak-anak. Ya, tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha. Aha aha. Aha aha. Nat. Aha aha. Baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk. Ya. Nah, baik. Nah, itu dia tadi sudah dilakukan sesi diskusi dan juga sesi apa tuh namanya ya? Presentasi maju ke depan tadi. Dah. Nah, sekarang untuk lebih memantapkan pemahaman anak-anak, Ibu Guru bagikan tes formatif di sini. Nah, di sini ada 10 soal pilihan ganda. Nanti anak-anak tulis nama, nomor absen, ya. Kemudian itu dikerjakan di lembar LKPD yang akan Ibu Guru bagikan. Baik, Ibu Guru beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang. Silahkan isi namanya dulu, nomor absen.
Ada yang sudah selesai? Ya. Yang sudah selesai silakan bawa ke depan. Sudah? Baik, terima kasih. Anak-anak sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu Guru berikan tadi. Sudah? Nah, sekarang Ibu Guru refleksi dulu. Nah, sejauh mana anak-anak sudah bisa menjelaskan, sudah bisa memahami tentang Buana Agung. Nah, sudah? Nah, di sini Ibu Guru bisa simpulkan bahwa Buana Agung dalam perspektif Hindu itu pemahaman tentang penciptaan Buana Agung dalam agama Hindu mengajarkan kita pentingnya menghormati dan menjaga alam semesta. Sehingga kita harus hidup selaras dengan alam untuk mencapai kesejahteraan bersama. Baik, nah itu dia kesimpulannya. Bu Guru refleksi untuk kegiatan pada pagi hari ini, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran tentang Buana Agung tadi. Bagaimana perasaan anak-anak? Coba bisa lihat di slide. Bagaimana? Happy. Perasaan anak happy semuanya. Sudah? Baik, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah berjalan dengan baik, mari kita tutup dengan para Mas Santi. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Rame Santi. Oh.